Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di channelnya Sora lagi. Hari ini kita mau baca-baca lagi. Kenalkan aku Sora untuk yang baru bergabung. Teman-teman, seperti biasa aku akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi misalnya nanti Sora keluarin 30 kartu, 50 kartu, aku nggak tahu ya berapa yang akan aku keluarkan nanti. Ngikutin firasat hati. Tapi mungkin nggak 30-30-nya buat kamu, mungkin cuma 10 kartu, yang 20 lagi enggak, aku nggak tahu. Jadi silakan dipilah dan dipilih. Tapi Sora aku maunya kartunya semua buat aku. Boleh, silakan baca pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, biar energinya fokus cuma buat kamu. Oke Sora, hari ini kita baca temanya apa? Dia baru menyadari hal ini darimu. Dia baru tersadar hal ini dari kamu. Oke, kita lihat dulu. Ada energi seperti apa antara kamu sama dia pada saat ini, atau energi hubungan ini? Mas, banyak kepura-puraan, banyak hal yang ditutupi. Ya, not showing true feelings. Mungkin sekali banyak hal yang tidak dia ungkapkan sama kamu. Perasaan dia sebenarnya seperti apa, emosi dia sebenarnya seperti apa. Ini bukan cuma berlaku buat dia, ini juga bisa saja berlaku untuk kamu, karena energinya bisa vice versa. Vice versa itu apa? Soal tertukar-tukar antara kamu sama dia. Tapi di satu sisi ini juga bisa saja menandakan bahwa apa yang kamu sembunyikan itu belum tentu sesuatu yang negatif. Tapi apa yang kamu tutupi mungkin kekecewaan kamu, kesedihan kamu, kemarahan kamu, unek-unek kamu itu selama ini kamu pendem aja, kamu simpen gitu ya. Itu bisa saja teman-teman gitu ya. Karena mungkin kamu takutnya jadi ribut, jadi berantem, jadi masalah, entar dia pergi dan sebagainya teman-teman ya. Tapi kepura-puraan inilah juga yang mungkin membuat situasi jadi nggak sehat teman-teman ya, karena dia tidak terbuka sama kamu, dan begitu juga sebaliknya. Ada energi The Grim Reaper, karena terlalu banyak hal yang bingung ya, mana yang benar, mana yang enggak, mana yang asli, mana yang enggak. Akhirnya itu salah satu yang menjadi alasan utama. Mungkin alasannya banyak ya teman-teman ya, tapi ini membuat hubungan ini sepertinya kayak udahlah berakhir aja, udahlah tutup buku aja. Mungkin udah nggak perlu lagi ada kesempatan kedua ya, karena mungkin banget sudah ada kesempatan pertama, mungkin sudah ada kesempatan 1,5 yang pertama ya, sebelum yang kedua kalinya teman-teman. Tapi ini adalah ada energi pesimis ya, kayak sudah telanjur, sudahlah kayaknya energinya ini nggak ada yang terbuka, jadi ya sudah, jadi kayak seperti udahlah, udahan aja gitu ya. Dan karena mungkin kamu pingin fokus sama hidup kamu selanjutnya teman-teman ya. Ada energi palm tree. Hubungan ini mungkin saja juga mengalami yang namanya ketidakstabilan teman-teman ya. Di sini banyak ketidakstabilan, lalu di sini ada ketidakamanan. Mungkin kamu memang berdealing dengan seseorang yang tidak stabil kondisi ekonominya, tidak stabil kondisi keuangannya, tidak stabil suasana hatinya, tidak stabil perilakunya, tidak stabil keputusannya, tidak stabil pemikirannya, pokoknya tidak stabil ya. Itu jadi kalau aku menjabarkan banyak, aku artinya menjabarkan begitu banyak potensi yang ada, karena ini energi banyak orang. Oke. Dan di sini kayak kamu mungkin mengharapkan ada situasi yang bisa growing. Kok aku berharap situasi ini bisa bertumbuh. Ada namanya bertumbuh itu kan jadi sesuatu yang lebih positif, sesuatu yang lebih ada nilainya. Dan kamu mungkin merasa bahwa hubungan ini kok seperti nggak sehat karena tidak ada perkembangannya, sementara kamu sudah berusaha menahan gitu kan ya, di sini ya, menahan emosi, menahan unek-unek gitu ya, berusaha untuk mengerti, tapi ujung-ujungnya kayak kok gini gitu ya. Aku bacain kalian energi aku yang nggak enak nih energinya, karena banyak kecewa aku ngerasain, karena aku baca itu kadang-kadang campur sama channeling ya energinya. Nah, pada saat aku baca ini, jujur aja energi aku di cakra hati itu nggak enak. Jadi harusnya kamu yang nonton ini, mungkin sekali banyak dari kalian yang nonton ini, pada saat ini energinya yang aku tarik itu mengalami di cakra hatinya itu nggak enak. Perasaannya tuh kayak nggak enak, ada yang mungkin nggak nyaman, keteken kayak gitu ya. Bisa aja loh asam lambung itu naik karena cakra hatinya banyak sekali nggak sehat
ya. Jadi makanya kalau orang stres itu bisa memicu sakit lambung atau mah, ya teman-teman ya. Itu ada hubungannya. Karena satu badan kita tuh semuanya punya sistem yang dia terkoneksi satu dengan yang lain. Kan tangan bisa bergerak itu pun juga atas keinginan dari si ototnya, syarafnya, otaknya gitu kan ya. Kan nggak mungkin otak nggak mau terus habis itu dia bergerak sendiri. Itu pasti ada sinkronitas. Hebat ya badan kita. Ada energi love call dan kamu mungkin juga kalau Sora lihat komunikasi di sini ada yang bermasalah ya teman-teman. Orang ini mungkin tidak pernah benar-benar menunjukkan rasa cinta, rasa sayang, kayak gitu ya. Walaupun energi saling kepikiran itu sering sekali kuat, tapi mungkin kamu berharap dia lebih bisa mengekspresikan sayangnya, mengekspresikan cintanya, ya. Dan akhirnya sisanya adalah energi divine timing, energi kayak menyerahkan, sudahlah ikhlas aja sama waktu, lihat nanti semesta mau bawa arahnya hubungan ini kemana. Ya, banyak dari kalian yang kayak udah deh, aku pasrahkan, aku lihat gimana energi ini ke depannya. Oke. Kita lihat dulu. Sebelum kita lihat orang ini baru tersadar apa, kita lihat dulu siapa orang ini. Siapa orang ini? Queen of Cups, energi divine femininnya kuat, jadi belum tentu dia perempuan, bisa saja energinya yang divine feminin, ya. Orang ini banyak memakai energi emosinya, banyak memakai perasaan, bisa saja emosional, bisa saja sensitif terhadap perasaan teman-teman, dan banyak mengikuti apa kata suara hatinya. Eight of Wands, orang ini itu seneng segala sesuatu yang cepat. Ya, dia sering nggak sabaran, seneng yang cepat, terburu-buru, ya. Tapi di sini juga ada yang potensinya LDR sama kamu, atau sering sekali dia berperjalanan untuk pekerjaan dia. Itu sangat mungkin. The Eight of Wands. Lalu ada Eight of Swords. Ada 2 kali angka 8 di sini. Jadi bisa saja angka 8 ini adalah sesuatu yang penting untuk kalian. Entah dia lahir bulan 8, entah dia lahir tanggal 8, nomor handphonenya atau nomor rumahnya banyak angka 8-nya, itu sangat mungkin, karena ini ulang 2 kali. Atau hubungan kalian mungkin sudah 8 bulan, sudah 8 tahun, sudah 8 minggu, ya, ada sesuatu tentang angka 8, ya. Orang ini saat ini sedang dalam situasi stres, terperangkap dengan pikiran dia sendiri. Banyak hal-hal yang belum kelar, banyak energi overthinking, banyak energi ketidaksiapan secara mentalitas karena banyak masalah dan ketakutan dan pesimisme yang aku udah bilang. Ada energi di Emperor. Orang ini tuh sangat mungkin ya, sepertinya ya, nggak semua, tapi sepertinya ini banyak yang anak papa ya. Jadi artinya apa? Dia itu lebih banyak yang mungkin membiarkan papahnya atau sosok bapaknya itu banyak mengendalikan dia, atau banyak kasih dia kayak, kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya gitu ya. Kamu tuh kalau apa-apa tuh pakai logika. Jadi aslinya itu dia banyak pakai perasaan, tapi kayak diarahkan mungkin sama sosok ayahnya gitu ya. Kak, tapi dia nggak ada ayahnya kok. Dari kecil dia udah sama mamahnya doang, ya udah, papahnya itu ya mamahnya gitu. Paham ya? Makanya kan Sora bilang harus pilah-pilah. Jadi kayak mungkin bapaknya kayak, kamu pikir dong pakai logika. Kalau kamu belum siap keuangannya, belum siap ini itu, gimana kalau seandainya kamu mau ngelanjutin hubungan serius? Udah gitu mungkin juga misalnya, ya kamu kalau apa-apa tuh nggak usah diceritain semua. Apa yang jadi pikiran, lalala. Nah, kita kan nggak tahu, karena tiap orang tuh keluarganya beda-beda loh, ya. Three of Pentacles, karena sekarang fokusnya dia semua soal kerjaan. Semua menuju ke namanya meraih kesuksesan dan keberhasilan, ya. Lalu sekarang kita coba lihat apa yang mulai dia sadari dari kamu, teman-teman. Apa yang mulai dia sadari dari kamu ya? Dia baru tersadar ini dari kamu. Yang pertama, spark. Teman-teman, gejolak rasa, spark itu getaran-getaran, terus habis itu apa sih spark itu bahasa Indonesianya? Ya ampun, letupan-letupan gitu kali ya. Letupan-letupan rasa, tapi mari kita lihat menurut translator apa, daripada nanti aku diserang sama netizen budiman salah mengartikan. Ya, percikan-percikan. Jadi ada letupan, percikan-percikan rasa, asmara, romantisme, hasrat. Itu sangat kuat teman-teman sama kamu. Ya, itu yang dia sadari. Karena mungkin sekali ada energi kangen,
ada energi kecarian kamu, ada energi nggak bisa lupain kamu, karena terbukti ada energi spy. Jadi orang ini itu rajin banget mantauin kamu ya. Setelah mungkin ya sudahlah hubungan ini diakhirin aja karena nggak stabil sebagainya lalala, tapi ternyata masih mantauin kamu nih ya. Entah online, entah offline, tapi energinya seperti selalu mengintipi kamu dan selalu mengawasi kamu ya teman-teman ya. Dan ada energi balance. Ketika dia selalu sibuk mantauin kamu, dia tidak selalu kepo mau tahu soal kamu lagi gimana dan sebagainya. Dan ternyata tanpa kamu teman-teman, dia kehilangan yang namanya keseimbangan. Jadi dia baru mulai menyadari kalau kamu tuh sumber seimbangnya dia. Jadi mungkin banget kamu sangat kontras sama dia. Misalnya dia itu berantakan banget, kamu rapi banget. Dia suka banget terlambat, kamu yang on time. Terus habis itu dia mungkin bawel banget, kamu yang lebih pendiam. Kayak gitu loh. Jadi kayak penyeimbang gitu ya teman-teman ya. Dan itu baru dia sadari ketika kamu tidak ada ya. Patience. Kesabaran kamu adalah yang paling terutama. Kamu yang mungkin paling sabar mengerti dia, paling sabar mengerti perilaku dia, ngambeknya dia, emosinya dia, dan sebagainya teman-teman. Intinya, kamu sosok yang paling sabar yang pernah dia temuin. Mungkin gak ada lagi orang lain yang bisa bersabar menghadapi dia seperti kamu. Mungkin selalu memberikan kesempatan, kamu selalu mengayomi, kamu kasih energi ketenangan, kelembutan, ya. Dia baru menyadari ini gitu ya. Kalau cari yang lebih cakep mungkin gampang, cari yang lebih seksi mungkin gampang, tapi cari yang paling sabar belum tentu. Sabar juga sesuatu yang mahal. Menurut Sora sekarang adalah kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Itu adalah 3K yang menurut Sora sampai sejauh ini jadi sesuatu yang sangat mahal dan langka untuk ditemui. Kesabaran, kejujuran, dan kesetiaan. 3K ya. Strings. Dan dia merasakan ternyata walaupun mungkin kalian sudah tidak ada komunikasi dan sebagainya ya gitu loh ya, kok kayaknya masih ada ikatan rasanya, kok masih ada telepati batinnya, kok masih ada nyantol-nyantol rasanya. Ikatannya itu masih sangat-sangat terasa teman-teman. Energi tarik menarik. Kenapa? Karena chemistry-nya juga kuat. Sosok kamu itu tidak mudah untuk digantikan sama orang lain. Ya, chemistry itu kan unik bentuknya dan dia abstrak. Kenapa sih kok cocoknya sama si A, kok aku nggak cocok sama si B gitu ya? Itu kan beda di tiap orang. Dan dia rasain chemistry sama kamu tuh sangat kuat ya. Walaupun dia juga nggak ngerti kenapa, misteri ya. Kamu tuh, dia tuh ngerasa hubungan sama kamu sangat unik, sangat istimewa, tapi penuh dengan misteri. Dia juga nggak paham ya, kenapa dia ngerasa sekuat itu chemistry-nya sama kamu. Communication. Selain itu, yang bisa diajak untuk bicara, diskusi, komunikasi, ngobrol, mungkin ya, untuk mencari jalan keluar, tukar pikiran dan sebagainya macam, ya itu adanya di kamu. Ya. Jadi melihat kualitas cinta dari seseorang itu kan banyak sekali. Salah satunya komunikasi. Kenapa? Karena nanti kalau udah tua udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngobrol. Gimana kalau ngobrol aja nggak nyambung gitu ya? Ada energi fun. Kamu juga adalah sosok yang sangat menyenangkan buat dia. Mungkin kamu lucu, banyak ketawa, kalian banyak menghabiskan waktu yang menyenangkan dengan banyak tawa, kamu hibur dia, kayak gitu ya. Kamu tuh bisa punya sisi yang nggak selalu serius ya. Ada sisi bermain juga yang menyenangkan. Dan ada sisi kontrol. Selain itu, kamu sebenarnya banyak untuk tidak mengatur dia. Karena dia mungkin sudah, yang tadi Sora udah bilang, banyak diatur oleh mungkin keluarganya, oleh sosok dominan di dalam hidupnya dia. Kamu tuh lebih nggak suka ngatur dia sebenarnya. Kamu lebih kepada banyak toleransi, bersabar untuk membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Kamu mungkin nggak banyak atur dia. Oh, kamu harus ini ya, kamu nanti kalau pulang harus kabarin aku ya, harus telepon aku ya, harus chatting aku ya kalau mau ngapa-ngapain. Itu mungkin nggak ya, kalau aku lihat di sini. Dan ternyata ada energi heartbreak. Ternyata ada energi rasa keterhilangan kamu ya. Jadi ketika hubungan ini sepertinya sudah tutup buku, di sanalah dia ada rasa keterhilangan. Karena di sana baru ada proses maturity, ada proses pendewasaan gitu ya. Jadi sebelum dia patah hati, sebelum dia mengerti yang namanya rasa dari sebuah kehilangan, mungkin saja orang ini punya sikap yang tidak cukup dewasa. Ada sisi kekanak-kanakan, ada sisi yang mungkin dia suka ngambek, mau-maunya dia gitu ya.
Karena ada energi influence. Ternyata kamu tuh punya banyak pengaruh di dalam hidupnya dia. Mungkin dari gaya hidup, pola pikir. Yang pasti sesuatu yang berpengaruh yang positif ya teman-teman ya. Kalau berpengaruh yang negatif kan nggak mungkin dia kangen gitu ya. Tapi kamu banyak mempengaruhi dia untuk jadi sosok yang lebih dewasa. Sosok yang lebih bertanggung jawab, mengayomi, mengarahkan gitu ya. Dan ternyata di lubuk hati terdalam, dia itu masih berharap sama kamu. Karena kamu bawa positif. Kamu bawa energi positif yang membuat dia yang pesimis ini jadi sebenarnya punya harapan. Gitu ya, dari keraguan-raguannya dia, dari stresnya dia, teman-teman. Dan cuma sama kamu, dia itu rasanya pingin ada energi tetap bisa flirting, menggoda, tetap ada centil-centilnya sama dia. Itu yang dia kangenin dari kamu. Yang dia rasakannya. Kita harus menyelesaikan yang belum terselesaikan. Aku akan kembali dengan jawaban. Jadi orang ini mungkin saja sempat ada yang ghosting kamu, diemin kamu, kayak gitu ya. Jadi udahannya itu seperti menggantung, kayak gitu, atau ada unek-unek yang belum keluar. Dan itu dia menyadari gitu ya. Mungkin sekali dia tidak memberikan kamu kesempatan untuk mengungkapkan isi hati kamu. Ya, dia ingin kembali untuk menyelesaikan itu. Aku ingin segera mendekapmu, dia ingin peluk kamu, mencium harum tubuhmu, dan mendengar suaramu di telingaku. Jadi orang ini memang kangen sama kamu, ya. Kangen untuk kontak fisik juga dengan kamu, teman-teman. Karena mungkin bahasa cintanya physical touch, atau sentuhan secara fisik, ya. Pelukan, belayan, gandengan tangan. Waktu memang telah berlalu, namun memori tentangmu masih terus mengusikku. Jadi walaupun sudah berlalu, udah mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi memori soal kamu tuh masih terus membekas di dia, ya teman-teman ya. Aku benar-benar terpuruk. Aku berpura-pura tegar di hadapanmu, hanya harga diri yang tersisa di diriku. Jadi sebenarnya dia banyak keterpurukan ketika nggak ada kamu. Kalau dia kelihatan baik-baik saja, ada energi harga diri yang dia jaga, teman-teman. Aku menarik diri karena terlalu banyak beban dan masalah di pikiran dan pundakku. Orang ini banyak menarik diri karena banyak masalah dan beban di pundaknya dia. Jadi, gimana ke depannya? Apa yang dia inginkan ke depannya? Teman-teman, dia pingin sebenarnya hubungan ini untuk bisa dipulihkan, ditransformasi, teman-teman, healing ya. Kalau Sora lihat di sini, jadi ada keinginan dia untuk membawa hubungan ini justru lebih serius ya. Karena dia merasa kamu tuh kayak bagian di dalam diri dia, kamu tuh punya bagian di dalam diri dia, kamu tuh punya mirroring. Jadi sebenarnya dia melihat diri dia di dalam kamu, dia melihat kamu di dalam dirinya dia gitu ya. Dan di sini ada energi positif di mana dia ingin banyak introspeksi atau merenung, teman-teman. Dan dia menginginkan fase yang baru, the phoenix. Dia ingin awal yang baru, ingin memulai, ingin kembali lagi, memulai awal yang baru. Orang yang berubah secara pemikiran, ya. Tapi ini tidak lain dan tidak bukan bisa berubah pikiran itu juga balik lagi karena kamu banyak memberikan dia pengaruh. Kamu banyak kasih dia nasihat, masukan, kasih vibrasi positif juga, teman-teman. Yang pastinya dari kartu Sora, kalau Sora ngomong yang pastinya, itu bukan berarti Sora akan bilang pasti itu yang terjadi, tapi maksudnya pastinya yang arti dari kartunya. Paham kan maksudnya aku? Nah, yang aku lihat di sini dari pengertian kartunya adalah dia menginginkan sebuah awal yang baru. Kak Sora, kalau aku lanjutkan sama dia, apakah cukup baik? Ya, secara garis besar aja ya. Ada energi The Moon, teman-teman. Sebenarnya secara intuisi, banyak dari kalian yang sudah tahu akan dilanjutkan itu akan jadi seperti apa. Intuisi kalian, ya. Namun, hati-hati untuk menjadi shadow atau masalah dari The Moon itu adalah halusinasi. Ya, atau membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Tapi, di satu sisi lain, The Moon juga adalah energi intuisi dan firasat yang kuat. Ya, jadi silakan tanya intuisi batin kamu sendiri, jangan bohong. Ya, karena energi itu nggak bisa bohong. Jadi jangan kayak sebenarnya intuisinya itu perasaannya nggak enak gitu ya, tapi dipaksakan supaya bisa balikan. Atau sebenarnya mau balikan tapi dipaksakan sudahan aja. Ya, dan kartu The Moon ini cocok sama barang yang lagi Sora jual. Jadi Sora izinnya promosi sekalian. The Moon ini adalah
lambang dari the moonstone atau batu rembulan. Harganya 250.000 di Instagram Sora. Dia membantu energi feminim, khususnya buat teman-teman yang energi feminimnya kurang ya. Jadi dia membawa energi feminim, positif, mendukung, membantu intuisi, memberikan gambaran vision juga ke depannya seperti apa. Khususnya buat kamu yang kurang lemah lembut ya teman-teman ya. Jadi bisa lemah lembut, bisa lebih tenang, oke? Dan sangat bagus sekali untuk membooster aura. Otomatis kalau aura kamu lebih lembut, siapa yang nggak mau dekat sama kamu? Ya. Bintang lambang harapan positif, infinity lambang cinta tanpa syarat atau cinta tanpa batasan. Jadi dengan harapan kamu ketemu sama energi divine maskulin kamu. Jadi kalau ini energi divine feminin untuk menguatkan. Tapi teman-teman cowok, kamu kalau nggak mau pakai itu bisa dikantongin. Khususnya buat kalian yang mungkin mohon maaf sering kasar atau nggak bisa pelan-pelan atau nggak bisa halus, nggak bisa soft gitu ya. Boleh banget ini bisa dikantongin aja, nggak harus dipakai ya. Bisa juga ke Tokopedia 270.000, lebih mahal di Tokopedia karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan ya teman-teman. Oke, dibeli berhubung stoknya masih ada karena aku produknya import. Kalau sudah habis aku tidak bisa PO lagi karena ini ambil di supplier besar. Aku butuh untuk ambil yang banyak. Ada minimumnya kalau di supplier besar ya teman-teman ya. Itu kalau dari aku. Oke. Itu jadi pertimbangan kamu. Tapi yang pastinya orang ini datang pingin bertransformasi. Artinya orang ini ada niat positif buat mau berubah teman-teman. Tapi kan balik lagi, semua butuh proses. Makanya pertanyakan lagi intuisi kamu, sejalan nggak sama pembacaan hari ini. Oke? Kita lihat ya astrologi yang terungkap. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, apa ini? Capricorn, Cancer, Leo, Scorpio, Gemini, dan Aries ya. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin pembacaan pribadi untuk ketemu sama Sora langsung yang berada di Jakarta dan sekitarnya boleh. Atau teman-teman yang mau dibacakan online juga bisa. Atau teman-teman suka untuk dibuatkan video seperti apa yang teman-teman sedang tonton hari ini juga bisa teman-teman ya. Silahkan, mungkin ada teman-teman yang kepingin untuk dibuatkan video. Atau justru kamu tertarik untuk belajar tarot itu sendiri karena ada panggilan. Semua bisa ya, tapi balik lagi kalau belajar dibutuhkan yang namanya komitmen, dibutuhkan yang namanya biaya. Nggak cuma biaya, kamu butuh waktu untuk konsen belajar supaya ada hasilnya. Nggak ada yang serta-merta instan. Aku kan jadi reader itu dari 2017 ya. Jadi bayangkan aku udah berapa tahun menjalankan ini ya. Jadi setiap orang itu punya perjalanannya. Jadi jangan langsung aku habis belajar langsung bisa nggak? Itu sama kayak kamu nanya kalau sekolah langsung bisa baca nggak? Ya kalau kamu nggak bisa belajar, kalau kamu males ya percuma kan. Guru paling bagus pun nggak akan bisa buat kamu baca, bener nggak? IXKNVSUKZUD CWIOXY 1, 2, 3 pause. Dan teman-teman yang kepingin untuk baca DNA perjalanan kehidupannya, untuk personal readingnya juga boleh, silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Sampai ketemu lagi Sahara, bye bye.